مولانا يا مولانا يا سميع دعانا ببركة سيدنا محمد استجيب دعانا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا. خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة. خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة. خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة. كون التلال نصب الجبال. كون التلال نصب الجبال. ضبط الغدير والشلالة. ضبط الغدير والشلالة. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. خطايانا واحفظنا وارعانا. وزدنا إيمانا يا مولانا. وزدنا إيمانا يا مولانا. وزدنا إيمانا يا مولانا. عليك صلى الله يا خير خلق الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله. يا من له البرهان وخلقه القرآن. يا من له البرهان وخلقه القرآن. بالعزم يا مختار أيدت دين الله. بالعزم يا مختار أيدت دين الله. لواؤك المرفوع وقولك المسموع. لواؤك المرفوع وقولك المسموع. وحبك المطبوع في مهجة الأوان. وحبك المتبوع بمهجة الأوان. مهجة عليك صلى الله يا خير خلق الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله. والآل والأصحاب والقوم أهل الله.
Yang mulia Kiai Haji Iskandar Akbar selaku Kepala Madrasah Aliyah Syahadatul Abadiyah, yang kami hormati para majelis guru, al-ustadz wal ustazah serta pengajar di Madrasah Aliyah Syahadatul Abadiyah, wabil khusus al-ustadz penceramah yang akan menyampaikan mau'izatul hasanahnya pada siang hari ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan beserta kakak-kakak, adik-adik dan rekan-rekanku sekalian yang berbahagia. Para majelis guru serta undangan yang berbahagia, susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 3 dengan adik-adik kelas 1 dan 2 dan para majelis guru periode tahun ajaran 2007-2008, Minggu 27 April 2008 dimulai. Diawali dengan pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Fakhrul Arifin. Kepada beliau dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal ulama'il amilin wa ila syaihi wa masyaykhina wa ustadhi wa ustadina wa ila aina wa ummahatina wa khususan Syekhona Al-Haji Iskandar Akbar wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakatil Fatihah khususan ila hajati siswa wa siswi Madrasah Aliyah Syahadatul Abadiyah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li
acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh kakak kami Muhammad Idris dan diterjemahkan oleh kakak kami Munawaroh. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui perhitungan tahun-tahun, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama, sambutan dari panitia penyelenggara pelepasan siswa-siswi kelas 3 dengan adik-adik kelas dan para majelis guru. Di sini yang akan disampaikan oleh kakak kami Rusmili kepadanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadzuna kita Kiai Haji Iskandar Akbar selaku pimpinan Madrasah Aliyah As-Sa'adatul Abadiyah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Al-Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Ustadz penceramah yang insyaallah akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita, wabil khusus kepada siswa-siswi kelas 3 Madrasah Aliyah. Al-Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para majelis guru beserta bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan tidak lupa adik kelasku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, pergi
Madrasah Aliyah ini dalam keadaan kami atas nama panitia pelaksana acara ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis guru yang telah meluangkan waktunya, yang mana waktunya ini digunakan untuk mengajar, bekerja, digunakan untuk hadir kemari memenuhi undangan kami. Kami mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik kelasku 1 dan 2 yang telah menyumbangkan baik itu berupa tenaga, materi maupun berupa pikiran sehingga terlaksananya acara ini dengan baik dan benar. Kami juga mendoakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami atas nama panitia mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya seandainya di dalam penyambutan kami tadi ada kesalahan, kekhilafan ataupun kurang sopan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti juga kalau ada sajian yang kami sajikan atau tempat yang kami sediakan ini kurang berkenan di hati bapak-bapak, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Manusia itu tidak luput daripada salah dan khilaf. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari kakak yang meninggalkan di sini yang akan diwakili oleh kakak kami Eli Supriyanti. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Kyai Haji Iskandar Akbar beserta keluarga yang tercinta, yang mari sama-sama kita doakan semoga beliau diberi kesehatan dan panjang umur. Asatiz wal asatizah yang kami hormati dan yang kami taati, guru, rekan-rekanku yang berbahagia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai akhir tahun pun harus mengalami pergantian yang sudah digariskan. Kami sadar selama 3 tahun kami menuntut ilmu di Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah ini tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Itu semua dikarenakan keterbatasan dan ketidakmampuan kami, sehingga kami tidak mampu mewujudkan sebuah harapan yang sudah lama didambakan. Oleh karena itu, kami minta keluasan dari hati rekan-rekan semua, khususnya kepada Kyai Haji Iskandar Akbar selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah ini, wabil khusus kepada seluruh asatiz wal asatizah untuk membukakan pintu maafnya kepada kami. Sebenarnya kami tidaklah pantas menjadi siswa dan siswi di Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah ini karena kenakalan dan kebrutalan kami. Tetapi kami coba melangkah setapak demi setapak untuk menggapai sebuah harapan walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Ya ikhwanuna, kami sadar keberhasilan seseorang itu tidak bisa dipandang dari jabatan dan kedudukannya. Tidak sedikit dari pemimpin lebih bodoh dari orang yang dipimpin, dan tidak sedikit pula orang yang terhormat menjadi terhina karena ulahnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita sendiri.
seiman. Sekali lagi kami mohon samudra maaf, khususnya Kiai Haji Iskandar Akbar, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syahadatul Abadiyah, wabil khusus pada semua asatidz wal asatizah, dan kepada adik-adikku semua. Kami tidak mampu mempersembahkan kesuksesan yang hakiki. Kami hanya bisa berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari selama ini bisa membawa barokah, manfaat di halayak umum, dan semoga perjalanan kita selalu mendapat ridhonya. Ya zamilati, zaman telah berubah, globalisasi, westernisasi, dan sisi lainnya. Apalagi kata mereka, itu semua adalah tantangan, garapan, dan tanggung jawab kita semua. Tidak cukup dengan selembar daun sirih, perlu adanya kiat yang handal. Oleh karena itu, kita yang masih punya semangat dan kesempatan, jangan cepat puas dengan apa yang telah kita raih. Pupuk terus semangat belajarmu, tinggikan himmahmu, karena kesuksesan tak dapat diangan-angan. Wahai sahabat-sahabat kami hanya mampu mengaturkan terima kasih, menyusun 10 jari, memohon samudra kemaafan kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kesalahan yang pernah kami gores selama dalam menambah ilmu, merajut langit bersama demi tercapainya cita-cita. Terlebih kepada yang terhormat Tuan Guru kita Kiai Haji Iskandar Akbar, dan wabil khusus kepada asatidz wal asatizah yang telah berkorban, tak pernah lepas, tak pernah lelah dalam kami dalam belajar, dan kami hanya mampu mengaturkan jazakumullah asal. Akhirnya, walaupun kita berpisah dalam raga, namun bersatu dalam jiwa, dan kelak bertemu di akhirat. Dan kalau boleh kami berpesan, jaga nama agung Yayasan Pondok Pesantren Syahadatul Abadiyah, jangan sampai ia ternoda karena Allah kita. Ustazahku, saat tubuh lemas lunglai, kaki terhempas tak tentu arah, hati gundah di depan duka lara, pandangan kosong tanpa cita-cita. Engkau datang dengan sejuta pesona, membangkitkan semangat jiwa kami. Dengan kasih sayangmu Guru, Kau bimbing kami. Dengan petunjukmu, hai Guru, Kau juga arahkan kami dalam perjalanan kami. Hidup kami terasa berarti, secerah harapan terbit di hati, satu cita-cita pun terpatri dalam hati. Guru, begitu besar pengorbananmu pada kami, pada diri yang sangat membutuhkanmu. Dengan kasihmu pula, Kau terangi hati kami pada jalan yang diridhoinya. Untayan terima kasih kami ucapkan pada guru-guru kami. Dengan hati ikhlas kami doakan, semoga Tuhan selalu melindungimu. Renungan diri. Kalau ku dengar suara itu, begitu sahdu di telingaku, bergetar rasanya kalbu, hingga hati terasa tak menentu. Ada sesal kekemanjangan, ada duka yang tertimbun, tapi ada rasa bahagia mengumpul. Ya, aku menyesal karena aku terlambat. Ada duka karena aku tak bisa seperti mereka, tak seperti yang ayah harapkan. Bunda,
menurut nadiku, jembatan menuju kasih yang abadi. Di akhir kata ini, kami mohon doa semoga kami, kakak kelas yang meninggalkan, dapat membuahkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Doa kami selalu menyertai adik-adik yang kami tinggalkan. Semoga keberhasilan selalu menyertaimu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram, kepada Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sa'adatul Abadiyah, Al-Mukarram, kepada Al-Ustaz penceramah pada siang hari ini yang sama-sama kami muliakan, para majelis guru, alim ulama cerdik pandai, dan yang sama-sama kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian, dan tidak lupa pula yang saya sayangi, para kakak-kakak dan para teman-teman sekalian rahimakumullah. Para kakak kelas kami yang kami banggakan, setelah sekian lama kita sama-sama menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai ini, dan setelah sekian lama pula kita bergaul dan bercanda ria dengan bahagia, akhirnya pada hari ini tibalah masanya bagi kita semua untuk berpisah. Kakak-kakak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya di madrasah ini, yang akan pergi meninggalkan kami, kita berpisah dan mungkin akan bertemu kembali, tapi entah kapan itu akan terjadi lagi. Kakak-kakak kami yang akan meninggalkan kami, dalam kita bergaul sehari-hari tentu ada terjadi kesalahan dan ketidakpatutan di antara kita, yaitu antara kami adik-adik kelas dengan kakak-kakak kami. Maka dari itu kami mohon, maafkanlah kami, maafkanlah segala kesalahan kami yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kemudian daripada itu, kami adik-adikmu semua, yaitu dari kelas 1 dan 2, yang akan ditinggalkan dengan ikhlas dan ridho serta senang hati, telah terlebih dahulu memaafkan. Demikianlah kata perpisahan dari kami. Terlebih dan terkurang maafkanlah kami. Kami sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adikku yang berbahagia, ilmu nafi wal barakah yang kalian damba tak semudah membalikan telapak
suatu kesulitan. Adik-adikku yang kami cintai dan yang kami banggakan, kami atas nama Khadimah Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah mohon maafan katsiran atas segala kekurangan dan kealfaan dan kurang bijaknya kami dalam mengemban amanah serta memutar roda organisasi. Meski segala kemampuan, tenaga dan pikiran dan pengalaman sudah kami tuangkan, namun masih terlalu banyak goresan-goresan hitam yang tercecer, dan kami sadar semua itu tak lepas dari fitrah kami sebagai insan biasa yang tak punya kelebihan apa-apa. Tak ada gading yang tak retak, kata pujangga. Sebagai pelengkap khadim kalian, kami merasa lega atas keberhasilan kalian dalam menamatkan pendidikan jenjang aliyah di Sa'adatul Abadiyah. Sekalipun tentu berbagai rintangan yang kalian hadapi, tapi dengan ketabahan, kesabaran kalian serta dorongan dan doa kedua orang tua dan masyayikh, akhirnya alhamdulillah semua teratasi. Adik-adikku yang kami cintai dan yang kami banggakan, dengan keberhasilan kalian di tingkat ini, kami sangat berharap semoga akan lebih menggairahkan daya ketekunan belajar kalian di tingkat selanjutnya. Oleh karenanya, kami mengharap pada kalian agar jangan merasa puas dengan ilmu yang kalian dapati di tingkat ini. Karena anak-anakku yang sangat kami cintai, dan jika telah sampai waktunya anak-anakku hidup di rumah, hidup di tengah masyarakat, maka ingatlah hal-hal sebagai berikut, sebagai pesan dari para majelis guru. Yang pertama, jangan merasa bahwa ilmu yang kalian peroleh sudah lebih dari cukup, sebab ilmu yang belum kalian ketahui masih terlalu banyak. Yang kedua, jangan sekali-kali kalian melupakan kirim Fatihah dihadiahkan kepada kiai dan gurumu di Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah. Sebagai penutup dari kata sambutan ini dan sebagai cenderamata wabil khusus kepada anak-anak kami kelas 3, ada sebuah puisi yang mudah-mudahan dikenang sepanjang masa, yang berjudul Tantanganmu. Mentari mengiringi daku dalam langkah sendu kelabu, gejolak kalbu memaksaku untuk melangkah memasuki Yayasan Sa'adatul Abadiyahku. Lambaian daun tebu menyambutku, alunan kalam suci pun menuntunku. Sa'adatul Abadiyah, kami datang dengan niat yang suci dan ketulusan hati. Kau sambut dengan senyuman sejati. Agungnya namamu ke seluruh pelosok negeri, menguatkan tekad kami untuk menuntut ilmu. Tapi bila jurumiyah sudah kuhafalkan, fikih tafsir faraid sudah kuhatamkan, kan terselip sederet kata tamatan. Anakku, ingatlah, jalan di depanmu lebih terjal, jurang di sana lebih dalam. Watak masyarakat beraneka ragam menjadi tantanganmu di masa mendatang. Maka ajari mereka dengan pengetahuan, tuntun mereka dengan keimanan, ajak mereka menuju kedamaian. Lakukanlah semua dengan semangat perjuangan. Di akhir kata kami mohon doa, semoga pengabdian kami membuahkan ilmu, barokah manfaat dunia wal akhirat. Doa kami untukmu, semoga keberhasilan selalu menyertaimu. Selamat jalan anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami insan biasa yang tidak suci,
dihinggapi khilaf dan salah, maka terlebih dahulu saya mengaturkan maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Saya atas nama mewakili murid mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis guru yang telah mendidik anak kami selama belajar di madrasah ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkannya membawa manfaat kepada anak kami di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, saya atas nama mewakili murid sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang telah diperoleh anak kami dapat kami kembangkan selanjutnya demi untuk lillahi kalimatillah pada masa-masa mendatang. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu itu Islam akan jaya. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang meninggi daripada Islam ini. Oleh karena itu, jasa guru kami tidak bisa melupakan. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bapak yang hormati, maka dengan demikian mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis, al-ilmu yalhamuhu as-su'ada wa yuharrimuhu al-ashqiya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu bersungguh-sungguhlah akan ilmu orang yang berbahagia. Yalhamuhu as-su'ada, mengilhami akan ilmu orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu diilhami oleh ilmu. Wa yuharrimul ashqiya, dan tergalang akan ilmu orang yang celaka. Oleh karena itu, alangkah pentingnya masalah itu. Dan kami tidak bisa melupakan jasa bapak-bapak, para guru, ustadz dan asatidzah. Apalagi al-karam sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Iskandar Akbar yang sekarang beliau sedang tertimpa musibah sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kiranya kurang lebihnya demikianlah sambutan saya, tidak lebih banyak lebarkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sepatah kata ini adalah beliau yang memberi nasihat kepada sebagai tatapan terakhir kepada siswa-siswi madrasah khususnya kelas 3. Tapi beliau hanya berkirim salam kepada, mohon maaf, kepada bapak-bapak wali murid kelas 3, bapak ibu wali siswa kelas 3, bapak-bapak majelis guru serta seluruh para undangan dan siswa-siswi semuanya. Beliau mohon maaf karena pada hari ini beliau tidak sempat hadir di hadapan kita
karena kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya kita dapat mendoakan. Marilah kami meminta keikhlasan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa-siswi sekalian. Mari kita sama-sama mendoakan beliau dengan suratul Fatihah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Malik bin Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah kitab syifa'u min kulli da'i. Bacaan Fatihah itu adalah merupakan obat penawar daripada sekalian penyakit. Oleh karena itu marilah kita sama-sama keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, kita hari ini mengirim Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa bil wasilati wal karamatil awliya ya Allah, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Salman Al-Madani wa la jabil arwah masyaallah wa la jabil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahsu hasan ila sahibul hajati abad. Syahulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipasang dari kelas 3 ya, dengan para adik-adiknya dan juga kita semua para majelis guru. Sebenarnya kenapa terjadi perpisahan? Bukan perpisahan yang harus kita ngisi, tapi kenapa ada pertemuan sehingga ada perpisahan. Oleh karena itu, di saat detik-detik akhir ini kita bertatap muka, kami bukan bosan memandang kamu sekalian. Kami bukan ingin berpisah dengan kamu sekalian, tapi ini adalah perputaran zaman. Kita tahu kalau matahari tidak akan berputar lagi, maka barangkali tidak akan terjadi perpisahan. Tapi matahari selalu berputar, sehingga tanggal pun selalu berputar, hingga pindah ke minggu, bulan minggu pindah ke bulan, bulan pindah ke tahun, akhirnya tamat rimbun-rimbun kayu diganti, tak serimbun kayu diganti, rindu-rindu hati siswa-siswi yang pergi. Alangkah rindunya hati kami yang ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, kalau ulun perhatikan dari banyaknya siswa yang hadir, rasa-rasanya bisa kita nilai yang paling banyak pembinian. Jujur lah. Hanya sekali ulun salam, perasaan jawaban yang didapat dari bubuhan bebinian ini asa orang semangat saya kira. Khusus bagi siswi, saya ucapkan salam sekali lagi, cuman tolong dijawab dengan semangat. Dan bagi siswi yang tidak menjawab salam saya, khususnya tamatan, saya doakan mudahan kawin sama duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawabannya, ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Berbahagia ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka melaksanakan kegiatan tahunan kita, yaitu tasyakuran, pelepasan siswa dan siswi tamatan kelas 3 aliyah Pondok Pesantren As-Sa'adatul Abadiyah. Kembali sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan tamatan tahun ini betul-betul bermanfaat ketika mereka pulang di masyarakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali tidak ada yang agama, karena saya waktu di Tungkal itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD tahun 89 Tungkal kebakaran besar, ketepatan nenek berulah rumah di Jambi. Jadi saya langsung pindah ke Jambi, meneruskan sekolah SD kelas 4, 5 dan 6, 1, 2, 3 SMP. Jadi di antara 11 orang tadi, insya Allah yang buta ilmu agama itu saya juga. Ya. Ustadz Samsi, beliau mondok. Ya. Ustadz Husaini ataupun Ustadz Toha, tamatan PHI. Paling tidak mengenal sedikit ilmu agama. Kalau saya buta kayu, betul-betul buta kata orang. Makanya sampai di sana saya mondok terus terang melihat keadaan santri Lirboyo pada waktu itu. Sekarang jumlah santri Lirboyo dan dulu waktu saya mondok sekitar 7.000 orang. Ya. Jadi anak-anak kecil tuh waktu mondok tuh bawa kitab Fathul Qorib yang banal tuh. Padahal ganal kitabnya aja baca pun nggak tahu kira-kira lah. Sama lah santri kita sini itu gayanya. Insya Allah gitu kan, insya Allah. Itu mata saya melihat keadaan santri yang kecil-kecil waktu itu nangis. Saya pikir-pikir, masya Allah hebat nih ya santri itu. Saya tuh walaupun masih kecil waktu itu, tapi ternyata yang kecil dari saya lebih banyak. Dan kitab yang dibawa besar-besar. Jadi seakan-akan saya waktu itu merasa terlambat mondok. Jadi nangis melihat adik-adik kecil yang hebat bawa kitab ganal kan. Pikiran saya, masya Allah alim nian santri ini, luar biasa bawaannya. Namanya himmah tuh hampir hilang. Waktu kalau tuh ini bungol macam-macam nih, tak jadilah mondok. Nah jadi angin-anginan. Cuman saya didorong dengan motivasi keluarga yang tinggi. Saya melihat nasihat-nasihat guru, kata Sidin, biarlah orang bisa, dia juga makan nasi. Kau juga walaupun sekarang tak bisa juga makan nasi. Kalau dia bisa, kenapa kau tidak? Nah, nasihat yang macam itu yang sering saya jaga. Betul juga, dia bisa, tentu prosesnya panjang. Artinya melalui proses yang begitu, wah teruk lah, ya dah orang tuntut ilmu tuh. Oh, bangun harus subuh, betul kan ya? Oh, tak boleh bercewean, ya kan? Dari berat, menahannya itu berat. Apa boleh buatlah, tapi insya Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Namanya ilmu tuh sebumul-bumulnya otak, istilah orang bahari bilang, pasti ada yang nyantol walaupun sedikit. Jadi dari tahun 95 saya mondok sampai tahun 2004. Berarti berapa tahun tuh? Sekitar 9 tahun. Tamat dari Lirboyo tahun 2004, langsung saya pergi lagi ke Kalimantan. Ya, sekedar mengunjungi tanah leluhur. Sebentar cuman saya di Kalimantan, ya setahun kurang dikit lah, mungkin ada 11 bulan. Cuman ketepatan ketika saya ada di Kalimantan tuh bertepatan dengan acara yang luar biasa, yaitu wafatnya almarhum Tuan Guru Zaini Abdul Wahid. Jadi Sidin meninggal dunia, saya ada di sana. Jadi luar biasa keadaan seperti itu.
Kenapa Sidin luar biasa? Kuncinya satu aja, karena Sidin orang berilmu. Betul kan? Nah, sekarang macam mana upaya kita mencetak diri kita menjadi orang yang berilmu, bukan sekedar berilmu, tapi bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ulun itu ingat betul pesan daripada perguruan ketika saya tamat. Kata beliau, anak-anakku sekalian, dimanapun kamu diletakkan Allah ketika tamatan ini, tolong cetak diri kamu menjadi orang yang baik, baik segala hal. Dan dimanapun Allah meletakkan kamu, istaqim haitsu aqamakallah, istiqomahlah, kata beliau, dimanapun kamu berada. Ketika kamu pulang diletakkan oleh Allah di perkotaan, maka jadikan diri kamu menjadi orang kota yang baik. Kalau Allah meletakkan kamu di pedesaan, maka jadilah kamu orang desa yang baik. Dan jangan lupa, kalau Allah meletakkan kamu di hutan, jadilah orang hutan yang baik. Nah, itu nasihat guru saya begitu. Jadi orang baik itu tidak mungkin langsung jadi, tidak mungkin. Pasti ada prosesnya. Dan proses kehidupan kita di dalam pondok pesantren ini, menurut guru saya, persis seperti orang main tasrifan. Ya, tahu kitab tasrif, Amfilatul Tasrif itu? Siapa yang ngarang? Kiai Haji Maksum Ali. Ya, beliau saudara daripada almarhum Tuan Guru Kiai Haji Adlan Ali. Itu Masrul Wali, beliau itu dua beradik. Kiai Adlan Ali itu di antara keramat beliau ini adik lah. Keramat beliau itu sulah amun kada ulun terkilap lagi keterangannya 40 kali sidin tulak haji. Ya, itu keramat beliau. Di antaranya lagi waktu beliau pergi haji secara mendadak pesawat beliau ini mati mesinnya. Lagi di atas. Cuman namanya wali, walaupun mesin mati, santai saja, stabil, mesin mati. Jaga kita tolak haji, pesawat mati mendadak, rumah belum kawin, pulang ya Allah macam mana nih, pendek kepala, tergugur. Nah, cuman kalau wali hebat macam itu, tenang. Hebatnya pesawat tidak ada oleng-oleng, santai. Siapa itu? Kiai Haji Adlan Ali. Yang ingin saya ceritakan adalah tasrif karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Maksum Ali. Makanya dulu saya bilang, kehidupan kita di pondok pesantren persis seperti orang nasrif itulah. Saya pikir-pikir macam mana maksudnya seperti orang nasrif. Coba pian teliti kitab tasrif itulah. Untuk bab yang pertama Sholatul Mujarrad ada berapa bab? 6. Ya. Lambatnya jawabnya. 6 bab. Ya. Yang terumus dalam satu bait mengatakan fathul domin, fathul kasrin, fathatani. Betul kan? Fathatani, ya. Terus kasrul fathin, doma domin, kasrotani. Itu 6 babnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ulu. Apa? Sudah siap biasa. Dan ternyata betul sekali. Saya merasa betul manfaat kita menghafal pelajaran waktu mondok itu terasa. Untung dulu pernah hafal hadis ini, untung dulu pernah belajar ini. Kalau sudah terjun ke masyarakat, sudah tidak bakalan siap lagi kita macam itu. Yakin lah. Maka masyarakat itu maaf beribu maaf, bukan pintar berataan. Orang luar tuh kadang-kadang buka dalil keliru, tapi mereka merasa iyanya. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Ini saya dengar cerita dari teman saya sesama mondok, ya, mondok di Pantai Pesantren Al-Baqiyah Sholihah, juga mondok di Lirboyo. Sekali dia pergi ke Jambi, di situ ada seorang dosen ceramah di hadapan masyarakat. Yang ditukelnya ayat, maaf nih, saya bukan memojokkan beliau, tidak, ini sebagai gambaran buat pelajaran kamu. Apa kata dia? Kalau tidak salah dosen itu berceramah tentang ayat Allah. Kalau tidak salah ayat yang dibacanya tentang orang itu kalau beriman dan tobat bertakwa itu maka akan diturunkan, diputuh langit dan bumi. Apa ayatnya bro? Apa ayat yang berkisar tentang dia apa? Saya lupa ingat ayatnya itu.
Ada nggak? Jadi barang siapa beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu langit dan bumi ini. Bayang, itu ayat tadi disebutkan sama beliau. Lau aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Betul itu guru ya? Itu kan ayat Al-Qur'an. Tetapi sama si dosen yang ceramah tadi apa ujungnya? Kata beliau, rawahu Baihaqi. Coba bayangkan, Al-Quran jelas-jelas di rawahu Baihaqi. Macam mana karena itu? Itu kan orang tidak paham sebenarnya. Lebih paham kalian dengan masalah hadis. Jadi kalau bisa matangkan dalam masalah itu. Jadi pengalaman tamatan kami itu sekali berkumpul berkisah banyak yang lucu-lucu yang hidup. Maksudnya hasibah, yaksibu, husbanan. Ulun lihat di dalam kitab Munawir, ya, kamus Munawir itu hasibah, yaksibu, husbanan bimakna ahsoh, menghitung. Artinya apa? Kalau sudah kita mencetak diri kita jadi orang yang baik di mata Allah dan di mata masyarakat, maka pas kita meninggal dunia di akhirat nanti kita cuma sekedar menghitung-hitung amal kebaikan aja lagi. Kenapa? Banyak yang sudah kita gawi, banyak yang sudah kita lakukan yang bermanfaat buat kehidupan kita sendiri, sehingga buah daripada semua itu bisa kita rasakan, bisa kita petik di akhirat ketika kita meninggal nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, ulun rasanya kada usah lagi berpandai lebih lama ceramah. Kadang-kadang binik menyimpulkan, ya, lebih bagus sebentar ceramah, yang penting ada yang diingat, yang rasul buat kita jadikan pegangan. Makanya saya terus terang tidak bisa memberikan kenangan apa-apa buat kalian tamatan. Saya cuma bisa mendoakan betul-betul mudah-mudahan semua tamatan Pondok Pesantren As-Sa'adatul Abadiyah ini dijadikan Allah yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kamu ketika pulang di masyarakat nanti diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan ketika kamu pulang ke rumah nanti diberikan Allah umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau umur panjang, santri? Mau ya? Saya doakan mudahan kamu tidak mati-mati sampai hari kiamat nanti. Umur panjang. Dan selebihnya adalah mudahan ketika kita menghembuskan napas yang terakhir, kita betul-betul membawa iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga tahu alam tak selamanya siang. Namun, lihatlah kami. Tambah tubuh kecil kehausan yang membutuhkan cengkrama mutiara-mutiara nasihat, bukan limbah-limbah emosi dan politik yang menghilang. Kami butuh bimbingan, pengetahuan dan kasih sayang. Lihatlah dan pandanglah kami, si kecil yang tak berdaya, hanya serbuk kecil bagian dari tunas-tunas yang berguna. Namun, kami si kecil ini adalah calon-calon penggantimu. Bimbinglah kami dengan pengetahuan. Cucilah kebodohan kami dengan berbagai latihan. Nasihatilah kami untuk menebus kehilafan. Marahilah kami dengan perasaan. Kelak ku ingat budi bahasamu.